मैं वहां सोता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मेरे को मेरे 10 लाख जल्दी चाहिए। अरे नहीं नहीं मेरे 10 नहीं, लाख मेरे। मिल जाएंगे सो जाओ। मधु, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे ये बच्चा दे दो। इसके बदले इसकी वजह से अब प्रिया कभी मां नहीं बन सकेगी। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Haris Munandar. Semoga kalian yang menonton video ini selalu dalam kesehatan dan juga rezeki yang berlimpah. Kali ini channel Haris Munandar akan menceritakan film India dengan berjudul Curi Curi Cupke Cupke, yaitu bergenre romantis, sedih, dan cinta segitiga, yaitu tentang seorang wanita PSK cantik yang mencintai pria beristi orang kaya. Bagaimanakah ceritanya? Mari kita simak ceritanya. Di awal cerita kita diperlihatkan keluarga orang kaya raya. Saking kaya rayanya, dia memiliki dokter pribadi dan selalu diliput oleh wartawan. Dan keluarga ini bernama Bapak Malhotra. Walaupun kaya raya, Bapak Malhotra ini mempunyai satu keinginan yang belum tercapai, yaitu melihat cucunya menikah. Selanjutnya saat si Raj ini sedang menghadiri di pernikahan temannya, dia tidak sengaja melihat wanita cantik di sana, dan mereka pun akhirnya saling tatap-tatapan. Dan wanita cantik ini bernama Putra, dan mereka pun akhirnya saling mengenal. Bapak Malhotra ini bersekongkol dengan dokter pribadinya agar pura-pura sakit dan agar si Raj ini mau menikah dan mau dijodohkan. Walaupun si Raj ini tahu bahwa kakeknya pura-pura sakit hanya untuk melihat dirinya menikah, tapi karena dia ingin berbakti kepada kakeknya, akhirnya dia mau dijodohkan. Setelah beberapa hari, akhirnya perjodohan pun dimulai. Dan ternyata yang dijodohkan itu adalah wanita yang saat ia temui di pernikahan temannya. Dan mereka pun akhirnya, karena saling kenal, akhirnya mereka pun perjodohan ini akhirnya pun berjalan lancar. Akhirnya pun Raj dan Putra ini akhirnya menikah. Dan setelah menikah, Raj dan Putra ini berlibur dan berbulan madu ke Swiss. Dan selayaknya suami istri, mereka pun mempunyai program kehamilan. Dan akhirnya setelah mereka pulang dari Swiss, mereka pun mengabarkan ke keluarga Malhotra bahwa si Putra ini sedang mengandung anaknya dari Raj. Dan keluarga Bapak Malhotra ini sangat senang mendengarnya. Saking sangat senang mendengarnya, Bapak Malhotra ini sampai bagi-bagi uang kepada fakir miskin dan orang-orang di sekitarnya. Saking sayangnya keluarga Bapak Malhotra kepada menantunya, yaitu Putra, karena sedang mengandung, Putra ini selalu dijaga dan tidak boleh melakukan hal-hal yang berat. Tapi suatu hari saat orang-orang sedang bermain bola kasti, tanpa disengaja si Putra ini pun terjatuh, dan akhirnya bayi yang di dalam kandungannya pun meninggal. Begini ceritanya. तो आता नहीं और तेंदुलकर की फोटो लगाऊंगी। Putra ini pun sedih setelah mengetahui bayi yang dikandunginya mengalami keguguran. Dan dokter mengatakan kepada Raj bahwa setelah mengalami keguguran, si Putra ini tidak bisa memiliki anak. Dan si Raj ini kaget dan shock. Dan Raj ini memberitahukan kepada dokternya bahwa untuk merahasiakan bahwa si Putra ini tidak bisa hamil lagi, agar tidak memberitahukan kepada Bapak Malhotra. Jika Bapak Malhotra tahu bahwa Putra ini tidak bisa hamil lagi, maka akan mengalami shock dan akan mengalami
sakit. Selanjutnya putra ini selalu hari-harinya selalu dalam kesedihan, tapi keluarga Malhotra ini selalu menghiburnya. Tapi keluarga Malhotra ini belum tahu bahwa si putra ini nantinya tidak bisa memiliki anak. Akhirnya untuk menghibur putra ini, si Raj ini berinisiatif untuk pergi liburan ke luar negeri untuk beberapa saat. Tapi pria ini mempunyai inisiatif yang di luar nalar, yaitu menyuruh suaminya Raj ini untuk menikah lagi. Tapi Raj ini bilang kepada putra bahwa itu tidak mungkin karena dia sangat mencintai si putra, tidak mungkin menikah lagi. Selanjutnya setelah Raj dan putra ini membaca koran, akhirnya mereka mempunyai inisiatif, yaitu mencari wanita yang mau diajak kerjasama, yaitu mau ditanam benihnya oleh si Raj dan nantinya anaknya dimiliki oleh si putra. Dan akhirnya si Raj ini selalu berpikir apakah ada yang mau wanita yang mau diajak kerjasama, yaitu mengandung anaknya, dan nantinya anaknya akan diminta olehnya agar keluarga Malhotra ini senang mempunyai sebuah cucu. Selanjutnya saat Raj ini menolong seorang wanita di jalanan, dan ternyata wanita itu adalah seorang PSK, dan PSK ini langsung nyosor kepada si Raj, dan si Raj ini menolaknya. Tapi si Raj ini malah curhat kepada PSK tentang permasalahannya, yaitu ingin mencari seorang wanita yang mau diajak kerjasama untuk mengandung anaknya. Dan akhirnya PSK ini mempunyai kenalan yang mungkin bisa diajak kerjasama. Selanjutnya si Raj ini datang ke sebuah klub malam yang diberikan alamat oleh PSK tadi untuk mencari seseorang yang bernama Madu. Dan setelah bertemu Madu ini, akhirnya Raj ini mengajak Madu ini ke sebuah hotel bintang 5. Dan si Madu ini kaget, ternyata orang ini orang kaya. Dan si Raj ini memberikan banyak uang kepadanya. Setelah Raj ini menceritakan kepada Madu tentang permasalahannya untuk menanam benih di rahimnya, akhirnya si Madu ini mau menerima kerjasamanya dengan tarif yang sangat mahal. Dan si Raj ini menyetujuinya. Selanjutnya Raj ini mengabarin istrinya Putra bahwa Raj ini sudah menemukan wanita yang mau diajak kerjasama. Dan Putra ini senang mendengarnya. Tapi setelahnya ada permasalahan kecil yang terjadi, yaitu si Madu ini selalu bertingkah tidak sopan, dan pakaiannya pun tidak sopan. Di malam itu pun Madu mencoba merayu Raj agar mau tidur bersama karena telah memberinya banyak uang. Tapi si Raj ini tidak mau menyentuh si Madu karena dia sebenarnya laki-laki baik-baik dan dia mempunyai seorang istri. Besok harinya saat si Madu ini berbelanja baju di sebuah mall, dan dia ribut dengan manajer toko karena pakaian dia tidak senonoh walaupun dia banyak uang. ना मेरे पास कपड़े खरीदने को आई है मैं। एक बार बोला ना आपको, बाहर जाइए प्लीज। गरम खरीद सकती है मैं तेरी, समझा क्या? ना तो हमें दुकान बेचनी है, ना ही सामान। अय्या, साला आग दिखाता है मेरे को। अरे तेरी नाक में रस और तमीज फेरी वाली की भी नहीं है। साला हल्का बुढ़ी के बाल शरीफों के पैसे में क्या गुड़ लगा रहता? हट रे, साला आग दिखाता है मेरे को। Dan akhirnya si Madu ini diusir dari keluar toko. Saat keluar toko, dia melihat si Raj ini sedang meeting di sebuah mall. Dan dia pun menceritakan kejadian tadi di toko tadi. Ternyata toko tadi adalah pemiliknya adalah si Raj ini. Dan akhirnya si manajer toko yang tadi mengusir si Madu ini meminta maaf kepada si Raj. Dan akhirnya si Madu ini berbelanja sepuasnya di toko itu. Selanjutnya si Raj ini tidak segan mengajari sopan santun kepada si Madu ini agar lebih feminim. Dan dia pun menemani untuk perawatan wajah. Selanjutnya akhirnya si Raj dan si Putra ini berlibur untuk kedua kalinya ke Swiss. Dan tanpa sepengetahuan keluarganya, si Raj dan si Putra ini mengajak si Madu karena nantinya si Madu ini akan ditanamkan benih dari si Raj ini.
Dan si Madu ini selalu bertingkah saat malam harinya Putra ini tidur sendirian dan berharap suaminya Raj ini akan sekamar dengan si Madu. Tapi setelah si Putra ini bangun tidur, ternyata si Raj ini tidak menyentuh sama sekali si Madu. Dan itu pun karena si Raj ini masih sangat mencintai si Putra. Selanjutnya, saat si Madu dan si pria ini berbelanja di supermarket, si pria ini punya siasat agar suaminya mau berhubungan badan dengan si Madu, yaitu kebetulan di luar sedang hujan badai, hujan salju, dan dia pun punya siasat, yaitu dia tidak ikut pulang, dan yang hanya pulang adalah si Madu. Dan suaminya ini khawatir karena si Putra ini tidak pulang. Dan saat ditelepon, si pria ini bilang bahwa dia sedang di gereja, sedang berdoa. Selanjutnya, saat si Raj ini pusing karena si Putra ini tidak pulang padahal di luar sedang hujan badai, dia pun akhirnya minum alkohol. Akibat karena minum alkohol itu, dia melihat si Madu ini seperti si Putra, dan akhirnya mereka pun berhubungan badan. Keesokan harinya, saat si Putra pulang, senyum bahagia melihat si Raj karena semalam habis berhubungan badan. Singkat cerita, setelah beberapa bulan, akhirnya si Madu ini hamil dari anaknya si Raj, dan kabar bahagia ini sampai ke telinga keluarga mereka di India, tanpa keluarga India tahu bahwa sebenarnya yang hamil adalah si Madu, bukan si Putra. Saking gembiranya, keluarga di India ini mau pergi ke Swiss untuk menyusul menantunya dan putranya. Tanpa disadari, mereka pun hidup bahagia saat liburan, padahal mereka belum sah suami istri, yaitu antara si Raj dan si Madu dan si Putra. Karena si Madu ini sudah menganggap si Putra ini sebagai teman dekatnya, bahkan saudaranya. Selanjutnya, saat temannya si Raj ini main ke rumahnya dan melihat si Madu ini sedang sendirian, dan dia pun berniat memperkosanya karena tahu dia sebenarnya adalah seorang PSK. Dan kebetulan si Raj ini melihatnya dan langsung menghajar temannya itu tanpa pandang bulu. Selanjutnya, si Madu ini lama-kelamaan akhirnya terpesona melihat kegantengan dan kedewasaan si Raj ini, dan dia pun mulai mengalami yang namanya jatuh cinta. Padahal dia salah, yaitu mencintai suami orang. Lama-kelamaan si Madu ini merasa nyaman pada si Raj karena menganggap dia adalah suami beneran, padahal sebenarnya mereka pura-pura dan hanya bekerja sama. Dan dia pun sadar bahwa kenyataannya adalah dia bukan siapanya si Raj. Dia hanya seorang PSK yang dititipkan rahim oleh si Raj ini. Selanjutnya, tiba-tiba keluarga Malhotra semua tiba-tiba datang ke Swiss untuk menemui anaknya si Raj ini. Dan akhirnya mereka pun, antara si Raj pun dan si Putra panik karena sebenarnya yang hamil bukan si Putra tapi si Madu. Lihatlah aksinya. Selanjutnya, si Raj ini menjelaskan bahwa si Madu ini adalah temannya si Putra yang sedang berlibur juga, karena keluarga Malhotra ini sangat ramah kepada si Madu, dan si Madu pun akhirnya baper kepada keluarganya karena dia sebenarnya adalah yatim piatu, tidak pernah merasakan yang namanya kasih sayang orang tua. Karena kehadiran keluarga Malhotra itu, dia pun merasa sedih, yang merasakan kebahagiaan, kehangatan keluarga karena dia belum pernah merasakannya. Selanjutnya, keluarga Malhotra ini ingin mengadakan 7 bulanan di India, ingin mengadakan acara. Selanjutnya, saat keluarga Malhotra ini ingin mengadakan 7 bulanan di India, dan dia pun menyuruh si Madu ikut juga ke India. Masalahnya yang hamil bukan Putra, tapi si Madu ini.
Dan si Madu ini si putra ini menyuruh si Madu untuk maju ke depan tapi dengan menutupi wajahnya. Dan keluarga Malhotra ini mendoakan kebaikan-kebaikan kepada si Madu, padahal mereka kira dia adalah putra, tapi dia si Madu karena menutupi wajahnya. Karena aksi kehangatan itu si Madu ini tidak kuat menahan tangis kehangatan kekeluargaannya. Si Madu ini pun menangis karena dia tidak kuat menahan kebahagiaan yang dia rasakan. Karena dia belum pernah mendapatkan kebahagiaan bersama keluarga. Karena dia saking tidak kuatnya, akhirnya dia pun ingin mengingkari perjanjian, yaitu ingin meninggalkan mereka. Dan dia pun ingin pergi. Sebelum pergi dia pun meninggalkan uangnya yang diberikan oleh si Raj dulu. Dan saat melihat si Madu ini pergi, si putra ini mengejarnya. Selanjutnya ternyata si Madu ini sedang ada di halte dan sedang hujan besar juga. Dan mereka pun akhirnya berdebat karena si Madu ini tidak ingin melanjutkan kerjasamanya, yaitu menyerahkan anaknya nanti. Dan si Madu ini bilang bahwa dia tidak akan mau menyerahkan anaknya, padahal dulu perjanjiannya adalah setelah melahirkan anaknya itu akan diberikan kepada si putra. Dan si putra ini pun memohon agar terus melanjutkan kerjasamanya, tapi ternyata si Madu ini akhirnya mengeluarkan kata-kata, yaitu dia menginginkan suaminya. Dan akhirnya si Madu ini ditampar oleh si putra. Selanjutnya saat keributan itu, si Madu pun akhirnya mengalami kontraksi dan dan si Raj pun langsung menolongnya untuk dibawa ke rumah sakit. Saat di rumah sakit, मधु कहाँ जा रही हो तुम? मुझे ये बच्चा दे दो, इसके बदले तुम्हें जो चाहिए मैं अपना बच्चा नहीं दूंगी। मुझे माफ कर दो, मैं अपना बच्चा नहीं दूंगी, मैं अपना बच्चा नहीं दूंगी। आखिर तूने अपनी औकात दिखाई दी। मधु, dokter ini pun bilang bahwa si Madu ini harus dicesar, dan dia pun bilang kepada si Raj dan si putra bahwa hanya salah satu yang bisa diselamatkan. Dan di luar dugaan ternyata si Raj dan si putra ini bilang bahwa ibunya saja yang harus diselamatkan. Dan akhirnya pun operasi mereka dijalankan. Setelah operasi selesai dan berjalan dengan lancar, ternyata ibu dan si Madu ini selamat atas kejadian tadi, karena si Madu ini tersentuh dengan kata-kata si Raj dan si putra, dan akhirnya dia pun menyerahkan anaknya. Selanjutnya keluarga Malhotra ini datang ke rumah sakit, dan si putra ini pura-pura bahwa dia telah melahirkan, padahal anaknya yang dipegang sama keluarga Malhotra ini adalah anaknya si Madu. Dan dokter pun bilang kepada keluarga Malhotra bahwa anaknya si Madu itu meninggal dunia, bilang berduka cita kepada si Madu. Si Madu ini pun bahagia tapi sedih juga karena harus merelakan anaknya karena sudah perjanjian dari awal. Selanjutnya si Madu ini ingin pergi dari rumah Malhotra, padahal si putra ini sudah menahannya. Saat di bandara, si Raj ini juga memberikan rumah mewah dan cek kosong, tapi si Madu ini menolaknya, dan dia juga berjanji bahwa dia tidak akan lagi masuk ke dunia hitam, yaitu menjadi PSK lagi. Dan dia pun berterima kasih kepada Raj ini bahwa keluarganya sangat menyayangi dia. Dan film pun bersambung.